Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Kohar untuk mata pelajaran sejarah kelas 11. Kali ini materi kita untuk awal tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya paparkan apa itu kolonialisme dan imperialisme. Oke, sekarang kita mulai pelajaran kita tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ini merupakan materi awal sebelum materi-materi yang lainnya nanti. Ini juga merupakan materi untuk masuk PTN ya, SBMPTN. Oke, kita ke pengertian kolonialisme dan imperialisme ya. Kolonialisme dari kata koloni atau daerah pendudukan. Kolonialisme merupakan politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, suatu daerah jajahan sebagai bagian dari imperium. Seperti contohnya Indonesia merupakan koloni dari Belanda, Australia koloni dari Inggris, India koloni dari Inggris, dan lain sebagainya. Ini penting di zaman dahulu karena daerah-daerah koloni ini memberikan suatu kekayaan terhadap negara yang menjajahnya. Maka dari itu banyak negara yang waktu itu memiliki daerah koloni, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Kemudian imperialisme mempunyai pengertian sebagai suatu perluasan wilayah atau daerah kekuasaan atau jajahan, baik dengan cara halus, dengan kekuatan ekonomi, budaya, dan ideologi, atau dengan paksaan atau dengan kekuatan bersenjata yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri negara atau imperiumnya. Jadi di sini imperialisme ini mengandung pengertian bahwa sebuah negara akan menggunakan cara-cara tertentu baik halus maupun paksaan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Paling banyak adalah melalui paksaan ya, dengan kekuatan bersenjata. Karena di dunia ini tidak ada satu negara pun yang mau dijajah oleh negara lain. Silakan dicermati lagi pengertian kolonialisme dan imperialisme, dipahami sebelum kita lanjut. Kemudian bagaimana proses masuknya kolonialisme di Indonesia? Awal kedatangannya bangsa Eropa berkenalan dengan penduduk pribumi dengan memperkenalkan diri sebagai pedagang yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia. Akan tetapi lama-kelamaan para pedagang Eropa berhasil menguasai praktik perdagangan di Indonesia
dan melakukan eksploitasi besar-besaran di Indonesia. Eksploitasi ini maksudnya pengambilan besar-besaran sumber daya alam Indonesia. Nah, ini merupakan awal kolonialisme di Indonesia ya. Jadi bangsa Eropa ini tertarik dengan sumber daya alam kita dengan memperkenalkan diri sebagai pedagang itu pada awal kedatangannya. Kemudian latar belakang munculnya kolonialisme di Indonesia. Jadi mengapa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia ini memiliki latar belakang. Setidaknya ada 5 latar belakang. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi yang ada di timur ya, itu jatuh, kalah ke tangan umat Islam. Nah, sejak itu otomatis sebagian wilayah di sekitar Timur Tengah itu dikuasai oleh umat Islam. Sebab kedua adalah perang salib, perang suci, yaitu perang antara umat Islam melawan Nasrani dalam memperebutkan ibu kota Palestina yaitu Yerusalem yang di dalamnya terdapat Masjid Baitul Maqdis. Perang ini kadang dimenangkan oleh pihak Islam, kadang dimenangkan oleh pihak Nasrani atau Kristen. Perang ini membawa banyak kerugian bagi pihak Eropa, di mana perdagangan menjadi terhambat yang menyebabkan secara ekonomi negara-negara Eropa mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga yaitu jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Konstantinopel ini terkait dengan yang nomor 1 tadi, yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi. Nah, karena Konstantinopel ini jatuh ke umat Islam, otomatis seluruh barang-barang yang biasanya bisa mengalir dengan lancar ke negara-negara Eropa, sejak jatuhnya Konstantinopel sudah tidak bisa lagi secara bebas masuk ke Eropa. Karena kesulitan mencari barang-barang tersebut, otomatis negara-negara Eropa mulai memutar otak bagaimana mensiasati mahalnya barang-barang yang mereka butuhkan. Karena itulah mereka mulai menjelajahi samudra, mencari sumber-sumber utama, sumber-sumber pertama dan awal pemilik dari barang-barang yang selama ini mengalir ke negara-negara Eropa. Sebab terakhir itu karena perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, di sini contohnya adalah perkembangan ditemukannya kompas untuk mencari arah.
kemudian penemuan peta. Hal-hal ini yang menjadikan munculnya kolonialisme di negara-negara Asia Afrika dan khususnya negara kita, Indonesia. Demikian ya, tadi paparan yang singkat tentang kolonialisme dan imperialisme, tentang pengertiannya dan bagaimana kolonialisme dan imperialisme itu akhirnya melanda kawasan Indonesia. Nanti tolong itu dipelajari secara baik dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.